Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 11 Maret 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun GKI yang ke-182. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam 1 Yohanes, dalam teks kita dijelaskan bahwa hakikat Allah itu sesungguhnya adalah terang dan kasih. Dan hakikat itu seharusnya menjadi hakikat gereja. Gambaran Allah sebagai terang itu bukan hal baru, dan banyak aliran keagamaan yang mengaitkan Tuhan dengan terang. Misalnya suku-suku primitif juga menyembah sumber-sumber alam yang memancarkan terang, seperti matahari, bulan, api, dan seterusnya. Tetapi apakah terang yang terdapat dari matahari atau api itu menggambarkan kasih? Belum tentu. Mungkin sekali melambangkan kebenaran atau kesucian, tetapi tidak kasih. Dalam gambarannya tentang Allah sebagai terang, surat Yohanes ini menegaskan tentang makna kesucian dan kebenaran Allah, di mana setiap kita bersekutu dengan Allah yang adalah terang itu, maka Ia akan selalu mencari dan melakukan kebenaran. Atau dengan kata lain, orang yang beriman kepada Allah sang terang itu akan menjadi orang benar dan orang suci. Jemaat Tuhan, tetapi sesungguhnya Yohanes tidak berhenti pada titik itu. Sebab kalau dia berhenti pada titik itu, maka makna kekristenan juga akan berhenti pada hal yang menyangkut kebenaran dan kesucian saja. Menurut Yohanes bahwa kebenaran dan kesucian belum cukup untuk menggambarkan Allah. Oleh sebab itu kebenaran dan kesucian harus diuji kembali, dan alat untuk mengujinya adalah kasih. Jadi kita sampai pada titik di mana Allah bukan hanya terang, tetapi Allah juga adalah kasih. Kebenaran dan kesucian adalah konsep yang luhur dan luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi jika kebenaran dan kesucian dilepaskan dari kasih, maka kedua-duanya bisa menjadi sangat berbahaya dan mungkin saja sangat jahat. Kita bisa menyaksikan misalnya pertengkaran, perpecahan, perang, pengucilan, bahkan banyak pembunuhan sering dilakukan atas nama kebenaran dan kesucian. Mungkin juga Bapak Ibu konflik dalam rumah tangga bahkan sampai kepada perceraian terjadi bukan karena pihak yang satu membela kebenaran sementara pihak yang satu melecehkan kebenaran, bukan. Tapi biasanya itu terjadi karena semua pihak yakin bahwa mereka sama-sama sedang membela kebenaran. Kita bisa menyaksikan misalnya teroris sekalipun Bapak Ibu sepertinya juga membela kebenaran yang ia yakini. Itu sebabnya tidak cukup memahami Allah sebagai yang benar dan suci. Dan tentu saja tidak cukup menghubungkan iman dengan kebenaran dan kesucian. Sebab kebenaran tanpa kasih adalah kebenaran yang semu.
Dan kesucian tanpa kasih adalah kesucian yang palsu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila kita sedikit menengok sejarah gereja kita, gereja Kalimantan Evangelis, bahwa pada setiap ada upaya untuk menegakkan kebenaran dan kesucian, selalu saja ada pencobaan untuk membenci atau mengucilkan, termasuk juga melenyapkan sesuatu yang dianggap tidak benar dan tidak suci. Kita ambil contoh misalnya, pada zaman awal penginjilan yang dilakukan oleh para sending, di mana melihat segala macam budaya, baik tarian maupun benda milik orang Dayak seperti tempayan, mandau, tombak, dan lain-lain sebagai yang tidak benar. Ketika diukur dengan kebenaran dan kesucian gereja, dianggap alat kegelapan dan harus dijauhkan, disingkirkan, dan dilenyapkan. Bisa membuat orang Dayak hilang sejarahnya dan hilang peradabannya. Namun kita menengok juga pada bagian yang lain dari sejarah gereja kita, dan kita belajar banyak dari sejarah gereja kita. Johannes Bernstein misalnya mampu melihat secara berbeda di mana dia melakukan penginjilan dengan ramah terhadap budaya. Dan itulah yang ia lakukan dengan sebutan Hangkat Hampahari Hatunding Daha, di mana ia mengangkat dirinya sebagai saudara bersama tokoh Dayak dengan budaya Dayak. Dan ini dia lakukan dengan apa? Tentu dengan cinta kasih. Cinta kasih yang adalah hakikat gereja dan sekaligus juga harus menjadi hakikat Allah yang memampukan kita untuk membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar, antara tindakan yang suci dan tindakan dosa, tetapi memampukan kita untuk tetap menjadi saudara bagi semua orang, termasuk juga bagi yang tersesat ataupun yang dianggap berdosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah sedikit-sedikit kita lalu mengatakan misalnya tidak sesuai dengan peraturan gereja, tidak sesuai dengan tata gereja. Padahal sesungguhnya Allah itu bekerja melampaui peraturan dan tata gereja yang kita buat itu. Karena sekali lagi alat penguji dari semua itu adalah cinta kasih Allah itu sendiri. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita tetap mempertahankan cinta kasih Allah sebagai hakikat dari gereja dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah-tengah kehidupan kita di Jakarta ini dan dimanapun berada, sehingga kita tetap berdiri teguh, kita tidak goyah, dan kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat untuk gereja kita dan kita semua. Amin.